Jazallahu ashaban Nabi Muhammad. Apa yang kita kenal tentang Nabi kita alaihi salatu wassalam? Sebagian di antara kita bahkan berusaha untuk meremehkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak suka. Kenapa kau nggak suka? Nabi yang nyuruh itu. Kau disuruh sama atasanmu taat. Kau diperintahkan oleh bosmu, kau nurut. Kalau Allah yang memerintahkan, Nabi yang mencontohkan sallallahu alaihi wasallam, kita sering menawar perintah Allah dan tidak pernah menawar perintah atasan kita. Kita lihat perusahaan-perusahaan yang mengatakan seragam di perusahaan ini warnanya putih. Itu semua nggak ada yang tanya, Pak, kenapa kok putih? Saya sukanya warna biru. Maka perusahaan akan mengatakan, mohon maaf, kalau kamu masih mau bekerja di sini, pakai baju putih. Kalau tidak, silahkan. Tapi tatkala ada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita masih suka menawarkan, bahkan meninggalkan. Kenapa? Karena nggak butuh. Merasa tidak butuh, padahal beliaulah yang bakal menanti kita di telaga sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat Allah dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, pada para ummahat, ya, untuk para ibu-ibu. Bacalah sejarah istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya tidak capek hidup. Kalau yang dibaca itu perjalanan hidup artis, kalau yang dinikmati itu perjalanan hidup seorang wanita yang telah melakukan ini dan itu, capek hidup wanita. Karena dia akan terobsesi untuk menjadi seperti mereka. Yang kita tahu mereka semua mati, yang ditinggal apa? Apa yang dibawa mati semua mereka? Hanya amal perbuatan mereka. Lihat bagaimana Khadijah radhiyallahu taala baca. Lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, seorang wanita yang paling banyak menghafal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba tanyakan kepada ibu-ibu, berapa hadis yang dihafal? Ustaz, itu kan istrinya Nabi, suami ana nggak bisa ngaji, Ustaz. Gimana anak mau hafal hadis? Masya Allah. Tapi bagaimana kesabaran istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam? Seharian penuh nggak makan, bukan seharian. Besoknya mungkin tidak makan. Nabi alaihi salatu wasallam pernah ada tamu yang datang kepada beliau. Beliau tanya, karena tamu ini datangnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi wajib memuliakan tamu. Dia utus salah seorang sahabatnya untuk bertanya ke rumah-rumah Nabi, ke rumah istri-istri Nabi. Satu rumah ditanya, ada makanan? Enggak ada. Yang ada cuma air di rumah kita. Pindah ke rumah selanjutnya, ada makanan? Enggak ada. Semua rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ada makanan. Balik lagi sahabat ini, ya Rasulullah, enggak ada yang punya makan. Kita sekarang makanan sampai dibuang ke sampah. Kadang-kala kita beli terlalu banyak, nggak habis, kita lempar. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man yudhaifu dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Siapa di antara kalian yang mau menjamu tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sahabat Ansar angkat tangan, "Ana ya Rasulullah." Habis sholat isya pulang, bawa sampai rumah, ngomong sama bininya, nih tamunya Rasulullah SAW, akrimi, muliakan dia. Bang, nggak ada makanan di rumah, ada sisa makanan buat anak-anak. Subhanallah. Apa kata sahabat ini? Udahlah, anak-anak bikin tidur, itu makanan kita kasih sekarang.
Nanti ketika tamunya mau makan, kau pura-pura betulin lampu, lalu kau matikan lampunya supaya tamunya enak makan. Kalau tamunya tahu kita nggak makan, dia nggak enak makan. Akhirnya tamunya makan, yang ini tuan rumah pura-pura makan, ya sambil ngobrol. Subhanallah jemaah, susah hidup mereka. Sekarang sudah hidup nyaman, masih suka mengeluh. Baju full satu lemari, makanan full satu kulkas. Apalagi yang kurang? Kurang bersyukur pada Allah SWT. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ana pernah dengar cerita, ana baca cerita itu insyaallah. Ceritanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni yang doanya mustajab karena dia berbakti sama orang tua. Nih orang-orang yang ingin doanya mustajab datang tuh sama orang tuanya, berbuat baik sama orang tua. Uwais Al-Qarni pernah suatu hari dia berada di Irak sana, meninggalkan Yaman ke Madinah terus ke Irak. Suatu hari dia datang ke tempat sampah, dia cari makanan. Lalu susah. Ketika dia lihat ada makanan yang dibuang, ada anjing yang menggonggong di sebelah sana. Digonggong sama anjing, ceritakan situ Uwais mengatakan, "Kul mimma yalik wa akul mimma yali." Makanlah yang dekat sama kau, aku akan makan yang dekat sama aku. Jadi ngomong sama anjing. Lalu dia mengatakan, "Idza tajawaztu sirat fa ana khairun minka wa illa fa anta khairun minni." Uwais mengatakan, kalau aku bisa melewati sirat dan berhasil masuk surga, aku lebih baik dari kau. Tapi kalau aku jatuh, kau lebih baik dari aku. Wahai jemaah, Allah mengatakan sebagian orang itu seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk dari binatang. Ingat, yang masuk neraka itu orang-orang yang sengsara tuh. Kalau kau mau tahu kesengsaraan di neraka, bukan di penjara. Banyak orang di penjara akhirnya masuk surga. Antum lihat sebagian penjara-penjara itu, ya yang ana tahu, penjara korupsi. Sebagian orang itu kenal Allah di penjara. Masuk penjara, yang alhamdulillah sejak ana di penjara, ana bisa puasa Senin Kemis. Ana bisa baca Quranul Karim. Masya Allah, nikmat buat kau penjara ini. Iya, nikmat buat dia daripada rumah yang mewah. Dia lupa sama Allah Jalla Jalla. Orang kadang-kadang lupa dengan nikmat yang lebih agung dari dunia dan isinya. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, orang yang sengaja adalah orang yang mendustakan dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. An-Nu'man bin Bashir, Simak bin Harb, seorang tabi'in, mendengar Nu'man bin Bashir, seorang sahabat. Dia ceramah di masjid. Dia ceramah di masjid, dalam ceramahnya dia mengatakan, sahabat, maka dia mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Dalam mimbar dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub yaqulu andartukumun nar, andartukumun nar, andartukumun nar, hatta law anna rajulan kana bis-suq la sami'ahu min maqamiha. Subhanallah. Kata Nu'man bin Bashir, aku mendengar Rasul SAW ceramah, dia mengatakan, aku peringatkan kalian dengan api neraka. Aku peringatkan kalian dengan api neraka. Aku peringatkan kalian dengan api neraka. Kata Nu'man bin Bashir, andai kata orang di pasar itu dengar omongan Rasul SAW di masjid, nggak main-main jemaah. Kita tuh diperingatkan. Kalau antum diperingatkan umpamanya ada badai yang akan datang, apa yang akan antum lakukan? Dikatakan ini perkiraan 2 hari lagi ada badai yang tiba sampai ke komplek ini. Diharapkan semua penduduk komplek ini untuk mengungsi. Mengungsi enggak mereka? Pergi semua.
Padahal belum tentu badai itu datang. Neraka pasti datang. Tapi kita santai. Seakan-akan sesuatu yang tidak akan terjadi. Itulah kata Allah Jalla Jalaluhu. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian itu lebih mementingkan kehidupan dunia. Lebih mementingkan keselamatan tubuh kalian. Mementingkan keselamatan harta kalian. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih abadi buat kalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika turun firman Allah wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu terdekat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Sofa. Beliau naik ke Bukit Sofa, dia panggil tuh orang-orang Quraisy lalu kumpul. Beliau mulai memperingatkan secara umum dan secara khusus. Peringatan itu secara umum, artinya semua orang diperingatkan. Tapi secara khusus beliau memperingatkan, fulan, hati-hati kau sama neraka. Fulan, kita ini kadang-kadang kalau diperingatin neraka, marah kita. Pak, hati-hati Pak, bisa masuk neraka. Oh, emangnya kau jualan neraka? Nah, beliau juga didustakan oleh kaumnya. Di antara yang beliau katakan di atas Bukit Sofa itu, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai anak keturunan Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay ini salah satu kakek-kakek Rasul SAW. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdi Syams, anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari api neraka, wahai Bani Abdi Syams. Ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Hashim, ya Bani Abdul Muttalib. Dari kakek tertinggi turun sampai kepada anak keturunannya Abdul Muttalib. Dia mengatakan anqidhu anfusakum minan nar. Cukup? Enggak. Beliau panggil Fatimah, ya Fatimah, anqidhi nafsaki minan nar. Fatimah, selamatkan dirimu dari api neraka. Jemaah, siapa yang bisa menyelamatkan kita kalau bukan kita sendiri yang menyelamatkan? Allah Jalla Jalaluhu. Dia yang memperingatkan kita dengan api neraka. Mungkin sebagian mengatakan, ya kayak apa sih neraka Ustaz? Ada orang yang nggak kebayang. Antum jamaah, cukuplah sabda Rasul SAW bahwasanya api di dunia ini juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api dunia ini yang paling panas itu hanya satu bagian dari 70 bagian api neraka. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, andai kata azab neraka itu seperti api di dunia, itu sudah cukup menyiksa. Antum nggak lihat ternyata memang siksaan tidak ada yang lebih dahsyat daripada api. Tawus bin Kaisan. Anda dengar seorang syekh di Madinah, dia ceramah. Anda sebelum sempat baca di kitab apa. Dikatakan Tawus bin Kaisan ini, dia punya rumah yang nempel sama pasar. Artinya pintu belakangnya itu bisa ke pasar. Pintu depannya yang ke jalan. Anak-anaknya heran, abah itu kalau satu hari lewat pintu belakang, mesti malamnya nggak tidur menangis. Mesti malam itu menangis. Anaknya heran. Akhirnya mereka mencari tahu. Ternyata di balik rumah dia itu ada tempat orang jualan kepala kambing bakar. Jadi bapaknya kalau melihat kepala kambing dibakar itu, dia ingat gimana kalau kepala dia yang dibakar. Bahkan lebih parah dari itu, kambing mati.
Selesai dia. Tapi manusia la yamutu fiha wa la yahya. Bahkan Allah katakan, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Kata Allah, setiap kali kulit mereka terbakar, mati kulit mereka, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan siksa api neraka. Itu yang menyebabkan Taus nangis kalau melihat seperti itu. Sebagian orang tiap hari melihat api di tangannya, dia hidupkan korek. Ada wanita-wanita, ibu-ibu yang tiap hari dia selalu menghidupkan kompor gas. Dia masak ikan, dia masak ayam. Lihat, supaya kita itu, karena api dunia ini kata Allah tadzkir, itu sebagai peringatan. Kita lihat ketika orang bakar ikan, bayangkan kalau tangan kita yang masuk dan bukan ikan itu. Nggak usah lama-lama. Kalau mau coba ibu-ibu jangan lama-lama. Satu detik. Masuk tuh. Bagaimana kalau khalidina fiha abad? Kekal selama-lamanya. Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, inna ahwana ahli nari azab yaumil qiyamah. Azab yang paling ringan pada hari kiamat, rajulun yudau ala akhmasi qadamaihi jamratani yaghli minhuma dimag. Adalah seseorang yang diletakkan di dua telapak kakinya itu dua bara api. Otaknya mendidih. Na'udzubillahi minan nar. Allah menceritakan, kira-kira di sini jemaah, antum pernah melihat polisi nangkap orang kemudian ditebus? Pernah? Mungkin antum salah satu yang ditebus waktu itu, atau yang menebus. Kadang-kadang polisi ngomong, Mas, kita minta 100 juta. Siap Pak polisi. Mungkin ketangkep lagi, Mas, kita minta 1 miliar. Siap kita. Sekarang kita punya uang. Berapapun yang diminta polisi, kita bayar. Karena kita punya uang. Tapi pada hari kiamat, Allah Jalla Jalaluhu menceritakan, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an. Kalau orang-orang kafir itu, sesungguhnya orang-orang kafir itu, kalau mereka memiliki semua yang ada di muka bumi, semuanya, dia memiliki satu kota Jakarta, bukan kota Jakarta, semua benua ini milik dia. Wa mithlahu ma'a, bahkan bukan cuma satu bumi ini milik dia, dia punya dua bumi. Liyaftadu bihi min adabi yaumil qiyamah, dia gunakan semua hartanya untuk menebus dirinya dari azab yaumil qiyamah. Ma tuqbiya minhum, tidak bakal diterima dari mereka. Nggak bakal. Baik. Kalau harta tidak diterima, Allah menceritakan di surat Al-Ma'arij ayat 11-14. Allah mengatakan, yawaddul mujrim law yaftadi min adabi yaumi idzin bibani. Para pelaku dosa itu ingin pada hari kiamat kalau bisa menebus dirinya dari azab neraka, walaupun anaknya yang harus diazab di neraka. Anaknya dicarikan tebus. Ingin dia supaya dia di dunia selamat. Kita di dunia ingin supaya apapun yang dilakukan anak, kita ingin menebus anak walaupun diri kita yang harus susah. Tapi pada hari kiamat kita ingin menjadikan anak-anak kita tebusan buat kita dari azab kiamat. Wa sahibatihi wa bani, istri dan saudaranya semua kita tebusan buat dia. Wa fasilatihi allati tuwi, bangsanya semua. Satu Indonesia digunakan untuk menebus dia, dia mau melakukan itu. Waman fil ardi jami'an, bukan cuma itu, bukan cuma kabilah dia, bukan cuma bangsa dia, seluruh penduduk di dunia ini. Dia ingin andai kata semuanya itu bisa menjadi untuk penebusan dirinya. Tsumma yunji kalla innaha lagha. Enggak bisa.
Wallahi nggak main-main jamaah. Api neraka ini benar-benar nggak main-main. Sampai sebagian ulama itu mengatakan laukana li syai'un minal amr. Andai kata aku ya punya kekuasaan, aku punya jabatan, aku itu akan taruh di kota-kota, di menara-menara kota, itu orang yang kerjanya cuma ngomong an-nar, 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 supaya orang itu sadar. Kalau akan ada api neraka yang datangin, yang ada di sepanjang jalan itu melupakan kita kepada neraka. Kita lihat perumahan, cicilan sekian. Apa antum ingat neraka? Lihat itu, masya Allah. Kapan kita beli di sini? Apartemen atau makanan, iklan-iklan makanan, semua mengingatkan kita seakan-akan kita akan kekal di muka bumi. Perlu ada iklan-iklan yang mengingatkan kepada akhirat, kepada api neraka. Di negeri kita ada yang namanya sirene, sirine, iya, sirine. Kalau ada gempa, kalau gempa itu bisa ada istilahnya apa? Ada bukan alarm, bisa menimbulkan tsunami. Biasanya ada sirine untuk memperingatkan orang-orang dari apa? Dari tsunami. Oke, apa bahaya tsunami? Rumahmu hancur, kau mati selesai. Tapi nar khalidina fiha abada, kekal di dalamnya siapa? Allahu Akbar.